Apakah sudah terlihat? Lihat Kak. Terlihat, Kak. Kelihatan ya? Ya, Oke. Mungkin hari ini saya kasih judul pertemuan kita Introduction to Digital Marketing 360 atau perkenalan atau basic dari digital marketing itu seperti apa. Sebelumnya perkenalkan tadi saya Kama, saya di sini sebagai social media spesialis dan saya sedang memegang beberapa akun sosial media beberapa NGO di Bali dan khususnya saya juga memegang beberapa brand juga dan kebetulan saya sedang ada project di Sumba Timur teman-teman. Kalau teman-teman yang di NTT mungkin bisa main-main ke tempat lokasi, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga. Mungkin saya mulain dulu. Aku mau bertanya ke teman-teman nih, dari 3 gambar ini kira-kira mana yang termasuk dari aktivitas digital marketing? Yang gambar Boleh pertama. deskripsiin, Kak, ya? Oke, siap. Nah, Gambar pertama tuh iklan mobil Ignis di media cetak koran. Itu yang pilihan pertama. Yang pilihan kedua ada SPG yang sedang melakukan promosi ke customer. Pilihan ketiga nih ada promosi melalui Slide-nya email. Kak nggak kelihatan. Kenapa? Slide-nya. Udah Emang kelihatan? nggak. Emang Slide-nya nggak. belum kelihatan yang gambar. Yang gambar belum? Tunggu sebentar. belum Kak. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah Udah Kak. Kak. Oke. Jadi aku ingin bertanya lagi ke teman-teman nih, mana yang termasuk dari aktivitas digital marketing? Ada 3 pilihan ya. Pilihan pertama tuh ada iklan mobil Ignis di media cetak koran. Lalu pilihan kedua atau pilihan B itu SPG yang sedang melakukan promosi ke customer. Dan pilihan C adalah promosi tetapi melalui email. Ini promosinya oleh Bank Jago cashback 20.000. Kira-kira dari 3 yang C, Kak. ini yang mana? Yang Yang C, C. Yang C Kak. yang C C. semuanya. Yang C, Kira-kira Kak. kenapa? Kira-kira kenapa? Karena dia menggunakan media elektronik di dalamnya atau menggunakan jaringan. Oke, oke. Oke, nice. Berarti dia menggunakan media elektronik atau digital ya. Kalau yang pilihan A sama B kira-kira termasuk marketing nggak? Marketing, namun dia Termasuk. menggunakan media yang belum digital ya. Istilahnya masih apa ya? Dia pakai Yang koran. aduh apa namanya? Pokoknya masih asli Masih lah. Masih masih tradisional konvensional. lah mungkin bisa Pakai dibilang. manual. Ya, benar. Dari ketiga pilihan gambar ini semuanya tuh termasuk marketing. Cuman dari pilihan A sama pilihan B itu konvensional teman-teman. Jadi dia yang pilihan A menggunakan media cetak, lalu pilihan B itu offline. Kita ketemu langsung ke customer kita. Dan pilihan C ini menggunakan media digital atau elektronik menggunakan email. Oke, next. Nah, sebenarnya apa sih digital marketing itu? Jadi digital marketing itu merupakan suatu aktivitas pemasaran atau marketing. Pemasaran apa nih? Pemasaran produk dan jasa yang dilakukan secara spesifik dan interaktif, namun menggunakan media digital tadi. Nah, bedanya kan kalau konvensional tadi sama-sama memasarkan, cuman dia konvensional, tidak melalui media digital. Nah, ini tuh tujuannya untuk meraih audiens dan mengubah audiens menjadi konsumen, nanti setelah menjadi konsumen atau menjadi istilahnya followers teman-teman, nanti teman-teman harus mempertahankan. Jadi itu tujuan dari digital marketing. Dari jadi yang pertama mengubah audiens atau orang yang belum kenal teman-teman menjadi followers teman-teman atau konsumen. Nanti dari konsumen itu teman-teman harus mempertahankan mereka biar tidak pindah ke
brand-brand lain jika teman-teman ada usaha atau ke followers atau ke influencer lain gitulah ibaratnya dari apa itu digital marketing. Nah, digital marketing itu sangat-sangat cepat, tepat, dan relevan. Itu kenapa nanti kita bahas di belakang. Jadi sebelumnya aku mulai dari evolusi dari perjalanan marketing itu sendiri. Sebenarnya apa sih marketing itu dimulai dari tahun berapa? Apakah tiba-tiba sudah langsung muncul digital marketing? Jadi teman-teman di tahun marketing muncul itu di tahun 1920 sampai 1940. Itu pertama kali marketing itu terjadi di tim sales atau tim penjualan. Dan mereka itu hanya berfokus untuk memasarkan dan menjual langsung. Jadi kalau teman-teman tahu kan sekarang mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang juga udah paham kalau di eh, kantor tuh ada dibagi dua ya. Yang pertama ada tim marketing sendiri, ada tim sales sendiri. Cuman di tahun 1920 sampai di tahun 1940 itu digabung teman-teman. Jadi tidak ada pembeda antara sales dan marketing. Jadi mereka langsung promosi sekaligus menjual. Nah, mulai di tahun 1940 sampai 1960 tuh mulai menggunakan media atau alat-alat bantu untuk marketing. Contohnya ada flyer atau media cetak koran, lalu ada poster. Jadi lebih ke media-media cetak pada saat itu, di tahun itu teman-teman. Dan mulai merambah menggunakan radio dan televisi itu pada tahun 1960 sampai 1990 nih. Jadi dari poster, koran, flyer itu masih digunakan lalu ditambah dengan media radio dan televisi. Karena kan di tahun ini juga eh, media radio udah mulai berkembang juga, televisi juga mulai berkembang dan sampai di tahun 90 sampai tahun sekarang tuh marketing mulai berkembang pesat. Jadi yang sebelumnya hanya konvensional, sekarang sudah pecah antara sales dan marketing, dan ditambah dengan munculnya digital marketing. Karena kita juga semakin tahun kita akan mengalami namanya perubahan digital juga. Dan di marketing sendiri sudah berkembang mengarah ke digital marketing. Cuman perlu digarisbawahi bahwa konvensional marketing atau marketing yang tradisional itu sampai sekarang masih digunakan teman-teman. Semisal teman-teman ke supermarket nih, teman-teman kadang melihat atau menemui SPG-SPG. Kalau enggak teman-teman jalan kemana pasti akan dibagi semacam poster. Nah, kalau enggak, semisal teman-teman baca koran, itu ada iklan-iklan semisal disewakan ruko atau dijual mobil. Dan teman-teman kadang kalau untuk di digital marketing, teman-teman juga sering menjumpai kayak iklan produk, lalu di YouTube semisal teman-teman ada muter sesuatu, biasanya di awal kan ada iklan. Nah, itu bagian juga dari digital marketing. Oke, sebelumnya ada yang pernah melihat gambar ini, teman-teman? Seperti piramida kebalik. Ada 5 tahap di dalam marketing funnel. Ada yang sudah pernah mendengar belum? Kira-kira marketing funnel atau istilahnya tahap-tahap di dalam marketing itu seperti apa? Kalau dari saya belum sih, Kak. Belum ya. Yang lain? Belum nggak? Belum ya. Oke, oke. Belum, Kak. Oke, jadi teman-teman di dalam marketing itu bukan hanya mempromosikan saja, tetapi teman-teman harus tahu di tahap apa sih teman-teman sekarang untuk memarketing. Semisal nih, aku jualan produk Aqua. Nah, itu tuh posisi dari produk yang aku jual itu sudah sampai di tahap mana nih, agar marketing atau konten, misalnya konten-konten yang teman-teman buat itu tidak salah target, intinya gitu. Jadi tujuannya apa? Jadi aku mulai dari tujuan paling atas itu adalah awareness, atau teman-teman di sini menarik perhatian calon pelanggan atau calon istilahnya kalau bermain IG followers. Jadi teman-teman mulai menarik perhatian calon pelanggan dan membangun kesadaran tentang merek atau produk. Tujuannya apa? Tujuannya adalah
untuk membuat pelanggan potensial itu mengetahui bahwa solusi atau konten-konten yang teman-teman buat itu relevan bagi mereka. Misalnya nih, misalnya teman-teman lagi memulai untuk membuat konten di YouTube atau di Instagram atau di Facebook tadi. Teman-teman udah mikirin konsepnya. Oh, aku ingin berbagi tentang eh, istilahnya tips, misalnya tips apa ya, tentang kuliner gitulah. Aku ingin membagi kuliner-kuliner yang ada di NTT, misalnya gitu. Nah, teman-teman ini baru di tahap awareness. Jadi gimana ketika teman-teman mulai membangun sebuah media sosial, sebuah akun media sosial, atau membangun sebuah merek itu baru di tahap menarik perhatian calon pelanggan. Istilahnya kayak, aku nggak kenal dengan konten teman-teman. Teman-teman posting tuh. Nah, kontennya itu sampai ke aku tertarik. Itu di tahap awareness teman-teman. Jadi gimana teman-teman membuat konten, lalu menarik orang-orang yang melihat dari konten itu. Itu di tahap awareness. Nanti setelah dari tahap awareness ini, masuk lagi dipersempit ke consideration atau konsiderasi. Jadi, pelanggan-pelanggan yang sudah teman-teman tarik tadi, atau followers-followers yang tertarik dengan konten teman-teman nih, akan mempertimbangkan opsi-opsi. Misalnya nih, misalnya tadi konten tentang kuliner. Terus, aku tertarik nih dengan konten teman-teman. Lalu aku mulai kepo. Aku mulai kepo. Ini apa sih? Aku biasanya buka profil semisal Instagram teman-teman tentang kuliner tadi. Oh, ternyata kuliner di Sumba. Aku mulai baca satu-satu kontennya. Aku mulai baca komen-komennya. Lalu aku kadang ngecek apakah di Instagram tuh ada link-link. Biasanya kan kita nyantumin di bio ada link-linknya tuh. Terus itu apakah tag-tagannya seberapa, apakah konten ini menarik atau variatif itu gimana. Aku mulai mempertimbangkan nih teman-teman dari tahap consideration tadi. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya ada conversion. Kita persempit lagi. Jadi, di tahap conversion ini, aku sebagai followers akan memfollow, akan melakukan aksi, suatu aksi. Jadi, aku mulai memfollow akun Instagram teman-teman, karena tadi aku mulai tertarik, terus aku mulai kepo nih, akun Instagram teman-teman nih, apa sih kontennya seperti apa. Nah, dari kepoan aku ini, aku tertarik nih teman-teman, karena informasi yang diberikan teman-teman di akun kuliner tadi itu menarik, sangat bermanfaat. Makanya aku melakukan follow ke akun teman-teman. Aku mantengin terus tuh sosial media teman-teman. Nah, dari conversion tadi diperkecil lagi nih teman-teman ke loyalty. Nah, loyalty ini sebenarnya eh, agak susah teman-teman, karena gimana kita bisa mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan tadi atau dengan followers dari teman-teman. Misalnya, aku udah nge-follow, aku rutin nge-like, aku rutin nge-replay story. Nah, itu gimana teman-teman mempertahankan aku biar aku tuh nggak nge-unfollow atau aku nggak cuek ke channel dari teman-teman yang teman-teman buat tadi. Jadi gimana biar aku tuh eh, bisa tetap mengikuti konten-konten teman-teman itu di tahap loyalty. Caranya gimana? Caranya tuh bisa semisal nih, oh, followers teman-teman udah banyak. Nah, teman-teman bisa juga kasih ide kayak giveaway ke teman-teman followers. Misalnya nih kayak eh, aku akan kirim produk olahan makanan khas NTT gitu. Nanti teman-teman ngajakin tuh di situ konten-konten kuis, misalnya nanti kuis-kuis berhadiah. Nanti dari orang yang diacak random nanti akan dikirim makanan itu atau gift dari teman-teman. Atau mungkin memberikan tips and trick. Biasanya kan teman-teman kalau kepo kan ada tips and trick, misal gimana sih cara memilih makanan yang memang ciri khas dari NTT gitu. Nanti teman-teman kasih tips and trick. Terus misal-misal eh, teman-teman bikin konten semisal, kalau ada teman-teman atau followersku yang mau ke NTT bisa hubungin aku, nanti kita explore bareng NTT gitu dengan eh, info-info yang teman-teman udah collect nih. Teman-teman kan udah collect kuliner-kuliner best NTT itu di mana gitu. Nanti itu bisa jadi salah satu cara agar followers teman-teman tuh bisa tetap mengikuti teman-teman, tidak meninggalkan. Jadi mempertahankan dan memperkuat. Nah, tahap yang paling
atas atau tahap yang paling lebih mengkerucut dari loyalty ini adalah namanya advokasi. Jadi advokasi itu apa? Melibatkan pelanggan yang sangat puas dan dengan produk atau layanan yang teman-teman berikan. Nah, itu maksudnya apa sih? Jadi, misalnya nih tadi kan teman-teman udah ngasih promosi lah, gini-gini, terus misal teman-teman ada jasa atau menawarkan untuk kita bisa explore NTT bareng kulineran. Nah, dari situ tuh biasanya si followers itu akan memberikan rekomendasi free ke teman-teman followers lain. Biasanya mereka akan mereview eh, akun Instagram teman-teman itu ke akun Instagram pribadi si followersnya itu. Jadi secara sukarela lah. Kalau ibaratnya biar gampangnya gini, ketika teman-teman misalnya pengen beli baju gitu, pengen beli baju, teman-teman search di TikTok nih, kan banyak tuh kayak selebgram-selebgram yang review-review baju. Nah, itu tuh udah di tahap advokasi teman-teman. Jadi mereka akan mereview produk atau jasa yang teman-teman jual atau teman-teman berikan itu secara gratis atau secara cuma-cuma. Itu teman-teman. Jadi eh, gampangannya marketing funnel tuh konsepnya seperti piramida terbalik. Semakin ke bawah, dia akan semakin susah untuk diimplementasikan. Jadi paling atas ada awareness, lalu ada consideration, ada conversion, lalu ada loyalty, dan yang paling susah paling puncak adalah advokasi. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung teman-teman atau ada pertanyaan? Lanjut Kak. Ada yang masih bingung atau perlu saya ulangi? Lanjut, Aman, yang aman, lain gimana? Aman? aman. Aman ya? Aman. Sip. Nanti kalau bingung langsung tanya aja, nggak apa-apa. Oke, aku lanjut. Jadi, apa sih manfaat digital marketing tuh? Jadi, manfaatnya tuh ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah jangkauannya luas. Kenapa jangkauannya luas? Karena kan kita tahu bahwa semua orang pasti menggunakan internet dan menggunakan media digital ya. Jadi, ketika teman-teman posting Instagram, semisal nih konten di Instagram itu jangkauannya luas, bukan hanya di daerah atau wilayah teman-teman. Jadi, bisa sampai semisal saya kan tinggal di Bali, mungkin teman-teman yang tinggal di NTT posting konten itu bisa sampai di Bali, bisa sampai aku tanpa melalui media perantara lah misalnya gitu. Jadi jangkauannya itu sangat sangat luas. Misalnya ada juga yang bisa sampai ke luar negeri bahkan gitu. Lalu yang alasan kedua, manfaatnya kenapa? Yang kedua adalah penargetan yang tepat. Karena kenapa? Karena ketika teman-teman mulai memahami, mulai mengeksplor lebih jauh digital marketing, itu teman-teman bisa mendapatkan data-data konsumen atau followers teman-teman itu secara cepat, secara akurat. Misalnya nih, eh, teman-teman kalau main IG, yang udah disetting ke IG bisnis atau IG content creator itu, nanti teman-teman bisa ngecek nih kayak, oh followersku tuh kebanyakan tinggal di, misal di Bali gitu. Itu ada ketahuan umurnya berapa, ceweknya berapa, cowoknya berapa, terus jam aktif dari followersku tuh jam berapa sih, itu bisa kita tahu secara cuma-cuma teman-teman. Itu kenapa manfaatnya sangat-sangat tertepat dari penargetan menggunakan digital marketing. Juga kita bisa tahu juga minat dari followers kita tuh seperti, kita bisa tahu menggunakan tools sendiri teman-teman. Nanti di next session atau next pembelajaran berikutnya, aku akan kasih tips and trick di mana kita bisa tahu nih penargetan yang tepat itu seperti apa. Lalu yang ketiga ada biaya yang lebih rendah. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pemasaran yang tradisional atau konvensional kan kita tidak tahu nih seberapa efektif dari apa yang sudah kita budgetkan. Semisal kita udah cetak flyer atau cetak poster 10.000 dengan harga semisal 100.000 lah gitu ya. Nah itu tuh kita nggak tahu nih apakah dari kita bagi-bagi poster itu akan efektif atau enggak. Nah, kalau dari digital marketing, itu kita bisa tahu teman-teman dari yang aku bilang tadi, penargetan itu penting. Kenapa? Karena ketika kita udah target, misal kita mengeluarkan biaya, biaya iklan lah, kita kan ada ads nanti. Nanti di digital marketing itu ada ads. Nah, dari biaya ads yang kita keluarkan, ketika
penargetan kita sudah tepat, maka kita bisa mengukur nih apakah marketing kita tuh sudah efektif atau belum. Dan yang terakhir adalah pengukuran yang mudah. Karena tadi ketika kita sudah menggunakan media digital, kita akan dengan sangat mudah mendapatkan data-data dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari digital marketing ini, kita akan bagi teman-teman ke dalam 3 kategori media. Media tuh ibaratnya wadah dari digital marketing. Ada paid media atau media berbayar, lalu ada own media atau media yang kita miliki, dan ada earn media atau kita mendapatkan istilahnya secara cuma-cuma. Itu yang earn media. Kita bahas satu-satu teman-teman. Dari yang sebelah kiri dulu, dari paid media atau media berbayar. Kira-kira teman-teman pernah dengar atau tahu nggak kayak influencer promotion, terus e-commerce, iklan di e-commerce atau iklan di Shopee atau di Tokped, atau media placement. Pernah dengar kata-kata ini nggak teman-teman? Pernah. Pernah, Kak. Pernah ya? Apa? Kira-kira dengar apa, Kak? Kata-kata apa, Kak? Influencer? Influencer pernah ya? Influencer Pernah. pasti pernah. Influencer sih pernah. rata-rata, Kak. Influencer. Jadi, ibaratnya tuh gini teman-teman, gampangnya dari media berbayar tuh kita harus mengeluarkan uang untuk mempromosikan jasa atau produk kita. Bisa melalui influencer, semisal, aku mau endorse, misal aku mau endorse Aukarin gitulah yang lagi terkenal gitu. Aku endorse Aukarin dengan bayar, atau aku mau endorse Raffi Ahmad dengan jumlah sekian juta. Nah, kita mengeluarkan uang kan untuk mempromosikan. Nah, itu yang dinamakan paid media. Jadi kita harus mengeluarkan biaya untuk mempromosikan produk atau jasa kita. Nah, selain influencer tuh ada lagi yang namanya advertising atau ads kita biasanya. Ads itu kalau teman-teman main IG atau Facebook atau TikTok bahkan sekarang itu udah ada kayak, oh aku mau istilahnya ngebus tuh mau memperluas jangkauan dari kontenku nih. Caranya gimana? Bisa dengan ads. Jadi semakin besar teman-teman menghabiskan nominalnya, itu jangkauannya akan semakin luas teman-teman. Cuman ini perlu digarisbawahi bahwa ini tergantung lagi ke target teman-teman apakah sudah benar atau enggak. Jadi jangan tergantung pada budget, tapi juga mikirin target audience yang mau dituju itu seperti apa. Nah, selain itu ada media placement. Media placement tuh misalnya kalau teman-teman cari di Google nih, itu terus teman-teman kadang nemuin nggak sih kayak lagi ada event di Bali misalnya, event musik konser. Nah, biasanya kan masuk ke media berita. Nah, kadang itu yang dinamakan media placement, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman ada produk atau jasa yang pengen di-review melalui media, biasanya media berita atau media blogger, itu teman-teman harus mengeluarkan biaya. Itu yang dinamakan media placement. Apa sih pro dan kontranya dari penggunaan media yang berbayar ini? Dari yang pro dulu. Scalable atau budget besar pasti hasilnya bakal besar. Cuman ini perlu digarisbawahi lagi, yang seperti aku bilang tadi, tergantung dengan target yang dituju teman-teman. Memang sih budget yang semakin besar pasti hasilnya akan semakin memuaskan atau semakin berdampak terhadap dari brand atau jasa atau produk yang teman-teman pegang misalnya gitu. Lalu kontrolnya akan semakin mudah karena ketika kita menghabiskan budget, kan di awal kita sudah menargetkan. Biasanya itu akan ada hasil evaluasi teman-teman dari budget yang sudah kita habiskan itu. Semisal kita menganggarkan 50.000 nih untuk konten A dengan durasi 7 minggu. Nah, itu nanti ketika si iklan ini sudah selesai, itu akan ada hasil teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi dari hasilnya itu sendiri. Jadi lebih bisa terkontrol. Lalu hasilnya pasti cepat, karena kan semakin kita menghabiskan budget semakin besar, maka hasilnya juga akan semakin instan, akan semakin cepat. Dan di dunia digital pun perubahan-perubahan iklan akan semakin cepat. Biasanya sih ketika biasanya aku kalau setting iklan di IG gitu, hari ini setting, besoknya udah bisa langsung
jalan tuh iklannya. Jadi sekarang semakin kita setting di digital khususnya itu akan semakin cepat untuk dilakukan iklannya itu. Lalu kontranya apa? Kontranya tadi jelas kita butuh budget yang lumayan. Ketika teman-teman ada budget, maka iklannya akan terus berjalan. Cuman kalau ya budgetnya udah habis, ya berarti iklannya itu udah habis. Berarti tidak ada berjalan lagi dan resultnya pun juga akan berhenti gitu teman-teman. Itu jeleknya dari media berbayar. Lalu apa sih? Kita pindah ke tengah teman-teman. Lalu ada own media atau media yang kita miliki. Nah ini gampang banget. Misalnya teman-teman ada akun Instagram atau akun Facebook pribadi, ada akun TikTok pribadi, ada akun YouTube, ada yang mungkin yang suka nulis, ada akun blog sendiri, itu termasuk dari media yang teman-teman miliki. Apa sih pro dan kontranya dari media yang teman-teman miliki? Yang pertama adalah low risk atau resikonya kecil, karena kan teman-teman yang mengontrol langsung, teman-teman yang tahu nih, teman-teman yang mau apa yang harus dipublish, apa yang harus diunggah, apa yang harus diposting di media sosial teman-teman. Jadi teman-teman punya kendali penuh terhadap media sosial yang teman-teman pegang. Dan yang kedua adalah long term. Kenapa long term atau jangka panjang? Karena ketika teman-teman sudah punya audiens yang merasa nyaman, teman-teman sudah bisa mempertahankan audiens dengan konten-konten yang teman-teman share, itu audiensnya akan stay. Jadi teman-teman audiensnya akan tetap mengikuti teman-teman. Dia nggak akan berpaling ataupun nggak akan mengunfollow teman-teman. Jadi itu antara pro-nya. Dan negatifnya atau kontranya butuh waktu yang lama, butuh konsistensi teman-teman. Jadi memang karena ini benar-benar organik, tidak ada bantuan apapun, jadi teman-teman hanya melakukan melalui posting konten itu butuh waktu yang sangat-sangat lama dan butuh konsistensi, butuh ide-ide terus dari teman-teman untuk menyajikan konten-konten yang memang variatif dan interaktif. Lalu harus di-maintain rutin tadi, harus konsisten. Jangan semangatnya aja di awal, nanti lalu yang ketiga ada earned media di sebelah kanan yang warna kuning ini. Apa sih? Itu ada user generated content, ada media coverage, dan ada review atau ratings. Di sini aku mau tanya, ada yang udah pernah dengar user generated content belum? Atau UCG? UGC, sorry. Belum, Ada? Kak. Belum? Yang lain? Belum pernah dengar sama sekali? Kalau untuk UGC-nya belum sih Kak, tapi kalau review sama rating itu cukup sering sih. Ya, udah ya. Berarti kalau review ratings, mungkin kita kalau baca-baca ingin membeli produk kan biasanya kita cari itu ratingnya seperti apa, reviewnya seperti apa. Itu termasuk earned media. Jadi kalau UGC atau User Generated Content tuh tadi yang aku bilang. Jadi ketika teman-teman sudah mempertahankan followers, followers itu akan melakukan review secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Contohnya, aku punya brand botol minum, followerku tuh udah banyak nih teman-teman. Ada semisal Kak Rifan tadi menjadi salah satu followersku. Nah itu dia membeli botol minumku nih. Nah si Kak Rifan nih tanpa aku suruh melakukan review di media sosialnya untuk mempengaruhi followers-followers lain. Itu yang dinamakan user generated content. Jadi secara sukarela dia akan melakukan review atau rating terhadap produk atau jasa-jasa yang teman-teman tawarkan. Nah, pro-nya apa teman-teman? Yang pertama ada expand atau memperluas jangkauan dan awareness atau kesadaran dari audiens yang belum follow teman-teman. Tadi kan karena secara sukarela dan kebetulan dari followersnya Kak Rifan tuh belum kenal aku. Nah, secara cuma-cuma kan followersnya Kak Rifan bakal tahu aku gitu kan. Jadi dia akan menambah atau memperluas jangkauan dari brand teman-teman tadi dan meningkatkan kredibilitas. Kenapa? Karena ketika semisal secara cuma-cuma sudah memberikan review dan juga dia melakukan review juga semisal di Shopee atau Tokped teman-teman, Tokopedia teman-teman, itu kan semakin meningkatkan rasa kepercayaan dari pembeli atau calon pembeli dari yang akan dituju itu teman-teman. Jadi
selain expand reach awareness, lalu juga meningkatkan kredibilitas. Kontranya apa? Kontranya tidak bisa mengontrol, teman-teman. Kita tidak bisa mengkontrol karena itu kan dari user atau followers kita, kemauan mereka sendiri. Nanti bisa aja nih, user memberikan review jelek. Itu kan kita tidak bisa mengontrol ya, apa yang mau diucapkan oleh followers atau user dari kita. Jadi, itu salah satu kejelekan dari earned media. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka akan katakan. Dan butuh waktu yang sangat lama, teman-teman. Karena sampai di titik earned media ini, atau media yang secara sukarela customer atau followers atau user mereview tadi itu, kalau teman-teman ingat tadi kan ada marketing funnel yang piramida kebalik. Nah, yaitu di tahap paling akhir atau di tahap puncak. Jadi semakin lama dan akan semakin susah, teman-teman. Karena kan itu butuh user melakukan atau bingung. Halo Teman-teman, Kak, mungkin saya mau izin bertanya. di mana? Eh, Sekarang itu kan saya juga lihat di media sosial itu kan banyak, kalau yang own media kan berarti kan media yang kita punya sendiri gitu loh, kayak akun Instagram, Ya, Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain juga. Dan sekarang itu hmm, kalau nggak salah saya lihat juga kan, eh, untuk akun akun Instagram, Twitter atau TikTok itu kan ada yang namanya juga kayak verifikasinya, bukan verifikasi sih, centang birunya gitu loh Kak. Itu kan ya, ya. ada bayar juga. Itu tetap masuknya own media juga Kak, atau jadinya udah ke paid media itu jadi Kak? Nah, itu ketika teman-teman sudah membayar, maka dia akan, kan kita akan berlangganan terus ya, itu modelannya akan subscription ya. Jadi ketika teman-teman sudah berbayar, berarti itu termasuk ke dalam paid media. Nah, orang, nih orang nih, nanti efeknya ke situ kan. Jadi ketika teman-teman sudah mengeluarkan uang, itu biasanya akan masuk ke paid media. Cuman kalau berhenti, semisal aku udah nggak mau subscription lagi, atau aku udah nggak mau berlangganan, centang teman bisa aku follow nih. Nah, ketika orang udah terlanjut follow, udah follow, tapi kakak tidak lanjut centang biru, pasti akan ada efeknya lagi. Tergantung dari konten-konten apa sih yang kakak berikan di follow. Udah kakak tarik, tapi tetap bertahan di kakak. Ada lagi tuh, bingung jawab. Oke. Ada Kak yang resen, ada Kak Servasius Darson. Halo Kak. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Biasa Eh, dipanggil siapa Kak? Kak Darson, Kak Servasius? Panggil Epas, Labuan Epas. Bajo NTT. Kak Epas? Kak Epas ya? Kak Epas, Labuan Bajo NTT. Oke, wah, di Labuan Bajo. Gimana Kak? Ada Saya pertanyaan? ini Pak ada beberapa pertanyaan. Mhm. Eh, Salah satu atau duanya nanti, salah satunya kebetulan saya juga kan ada usaha. Ya, Bagaimana caranya agar usaha itu bisa menjangkau ke semua pelanggan? Nah, apabila oke. kita sudah dapat atau memperoleh pelanggan, Mhm. bagaimana trik and triknya itu agar kita itu bisa bisa sering menjangkau pelanggan yang sudah ada, menjaga begitulah Pak.
Menjaga, oke. Kira-kira usahanya apa Nah, Kak kalau boleh tahu Kak? contohnya usahanya saya itu usaha mebel kayu. Oke, mebel kayu, siap-siap. Ada lagi Kak? Nah, nah, yang kedua itu tentang digital marketingnya itu mengenai sosial media, Pak. Bagaimana agar supaya di sosial media kita itu bisa Oke, tertarik banyak followers. Tidak harus kita harus memfollow mereka, tapi mereka yang duluan follow kita supaya akun-akun media kita itu dikenal banyak orang itu bagaimana, Pak? oke, sip-sip. Jadi ada 3 pertanyaan Kak tadi terkait gimana sih kita bisa menarik nih pelanggan-pelanggan, calon pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan gimana biar jangkauan kita luas dari jualan dari kakak, yaitu Ya, jualan mebel kayu ya. ya benar, Jadi Pak. gini, tujuannya kakak harus tahu dulu nih sampai di tahap apa usaha kakak itu dari sisi marketing. Jadi kita lihat lagi Kak, yang piramida kebalik tadi, apakah kakak sudah di tahap awareness atau sudah di tahap consideration? Sebentar, saya balik. Jadi kakak harus tahu nih di tahap mana nih sekarang kakak berada. Misal kakak di awareness nih. Awareness kan untuk menarik perhatian pelanggan nih Kak. Nah biasanya kakak bisa menggunakan atau mendistribusikan konten-konten yang berkaitan dengan mebel. Misalnya orang kan tujuan audiens kakak tuh ke siapa targetnya. Semisal targetnya, oh aku menargetkan ke restoran-restoran misalnya yang mau buka di Labuan Bajo. Nah, mereka tuh butuh apa, Kak? Misalnya kan mereka butuh furnitur nih. Nah, Kakak bisa nih membuat konten-konten, semisal kita bisa loh custom furnitur dengan pembuatan yang lebih singkat dari kompetitor-kompetitor lain. Itu Kakak marketingin, Kak. Kakak buat kontennya, Kakak buat posternya, lalu posting di Instagram, Kak, atau posting di Facebook. Nah, dari konten itu nanti ada tips-tips lagi, Kak. Nanti kita akan breakdown lebih dalam, tapi cuma di sesi selanjutnya ya, Kak. Jadi nanti kita akan belajar gimana bikin eh, caption. Caption tuh apa sih kata-kata apa yang ingin kita berikan ke audiens. Itu harus menjual, istilahnya dalam kutip kita harus menjual gimana orang tuh bisa tertarik dengan apa yang kita produk kita tawarkan seperti itu. Jadi kalau kakak ada di tahap awareness, biasanya saya akan memberikan solusi untuk membuat konten-konten yang menarik. Misalnya tadi bisa custom dengan pembuatan waktunya yang lebih cepat. Lalu misalnya best seller atau produk-produk yang laku terjual tuh seperti apa. Itu kakak kakak bisa buat konten-kontennya seperti itu. Lalu semisal ketika sudah sampai tahap consideration, biasanya pelanggan kan kepo nih, kepo terus nanti biasanya akan muncul atau mengkepo akun pribadi atau akun jualan kakak tadi, furniture itu. Nah, biasanya kakak bisa nih open pertanyaan, kakak buat pertanyaan. Ada yang mau ditanya atau ada pertanyaan tentang furniture, nanti itu akan membuat interaksi antara dengan audiens, dengan kakak, dengan yang jual kakak, dengan brand kakak. Misalnya buat konten-konten eh, tanya jawab itulah seputar furniture itu juga salah satu eh, yang saya rekomendasikan ketika ingin meningkatkan followers atau ingin berinteraksi dengan followers, Kak. Nah, dari consideration tadi atau tahap mempertimbangkan nih ke tahap conversion atau tahap si pembeli ini udah yakin nih untuk membeli furniture. Nah, biasanya bisa kita kasih konten-konten review, Kak. Konten-konten review dari pembeli-pembeli yang sudah pernah beli di tempat kakak, misalnya beli furniture lemari gitu. Semisal tidak ada review atau ada gimana pendapat kakak terhadap produk yang kita jual. Nah, nanti dari reviewnya itu kakak bisa posting tuh di media sosial. Itu cara untuk meningkatkan kepercayaan agar orang tuh bisa mengikuti atau follow dari bisnis kakak atau bahkan membuat keputusan untuk membeli gitu Kak.
Kurang lebih seperti itu tahap-tahapnya ya Kak. Jadi saran saya Kakak cek posisi Kakak atau bisnis brand Kakak itu ada di mana. Apakah ada di awareness, apakah di consideration, atau di conversion. Itu Kakak harus pahami dulu. Nah, biar caranya cepat, itu kan melalui plan ya. Bisa tadi harus mengeluarkan daya tambahan untuk ya misalnya kalau budget satu poster yang kamu luas. Halo teman-teman, Oke, sorry, keputus. silakan Kak Kama. Sorry. Tadi keputus sampai mana ya? Maaf Pak, saya bisa nanya lagi nggak Pak? Bisa. Gimana Kak? Mengenai yang tadi itu Pak, saya masih bingungnya itu Pak. Kalau saya melihat konten-konten orang lain itu menarik sekali itu Pak. Seperti di sosial media, berbagai jenis sosial media lah. Ada konten-konten kreator yang mereka membuat itu menarik sekali. Nah, yang saya mau tanya itu Pak, kira-kira APK yang bagus untuk mengedit video itu kayak gimana itu Pak? Itu sih Pak. Oke. Biasanya kalau aku ya Kak, aku biasanya cari referensi konten tuh salah satunya TikTok atau Instagram Reels tuh biasanya. Kalau Kakak kepo-kepo kan ada, oh editannya bagus nih. Biasanya saya cuma pakai CapCut aja sih, pakai CapCut untuk edit video ya, untuk konten-konten video karena di CapCut nanti aku tulisin deh. Nanti aku tulisin di akhir presentasi Kak, apa aja aplikasi yang biasanya aku pakai. Nanti mungkin Kakak bisa coba install, nanti bisa kepo-kepo aplikasinya itu seperti apa. Jadi aku biasanya kalau video aku pakai CapCut sama ya udah ditulis di komen Kak, nama aplikasinya CapCut untuk video-video gitu. Dan kebetulan di CapCut tuh kita udah ada template-templatenya Kak. Jadi kita tinggal masukin video-video aja, nanti mereka akan otomatis mengedit. Jadi manfaatnya di situ juga. Nanti bisa kepo-kepo aplikasinya itu Kak. Oke, siap. Terima kasih Mas. Siap. Lanjut ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Nah, kira-kira dari pembahasan tadi, menurut teman-teman perlu nggak sih digital marketing tuh? Perlu banget. Perlu Sangat banget. perlu sih. Alasannya kenapa nih teman-teman? Ya, kalau menurut saya sih Pak, dengan adanya itu kita bisa dari tempat saja kita promonya itu melalui sosial media, orang bisa melihat semua itu Pak. Oke, ada lagi alasannya. Dari jangkauannya bisa di mana aja ya, jadi lebih luas. Karena Cuman- sekarang banyak orang yang hampir semua orang sudah menggunakan sosial media. Yes, Tidak, benar. iya, jarang ada yang pakai baca Quran atau majalah. Kebanyakan kan pengguna sosial media sekarang. Yes, benar banget. Ada lagi alasannya teman-teman? Gratis pula Pak. Benar, gratis. Salah satunya gratis tadi. Doain aja Pak supaya kedepannya mitanya nggak pakai bayar. Ya. Oke, saya lanjut. Yang penting metanya jangan diboykot. Semoga mitanya nggak diboikot sama Indonesia Pak. Setuju, Pak. Setuju. Jadi teman-teman, Kalau boikot kita semuanya tidak ada market-market yang bisa dijangkau banyak orang. yes. Oke. Benar, berarti pemahaman teman-teman udah mulai kebangun nih tentang digital marketing itu sangat-sangat penting ya dilakukan di saat ini. Dan aku sempat research nih teman-teman, aku sempat ngulik-ngulik di internet alasan orang bermain sosial media di tahun 2024, khususnya di area Indonesia. Nanti teman-teman bisa searching VR Social, saat ini teman-teman yang di bawah nih, VR Social itu biasanya mereka akan mengeluarkan data-data atau
research atau biasanya akumulasi data terkait tentang digitalisasi. Jadi kita tuh bisa tahu seputar alasan orang menggunakan sosial media, lalu sosial media apa sih yang orang Indonesia paling banyak gunain, terus misal eh, mereka tuh biasanya akses melalui apa, apakah laptop, apakah HP, itu semua ada datanya di sini teman-teman. Dan biasanya mereka akan rilis data tuh di awal tahun dan di pertengahan tahun. Jadi teman-teman nanti bisa kepoin, namanya We Are Social, itu sangat-sangat bagus untuk dipelajari teman-teman. Dan di Januari ini ada, aku sebutin ada 4 alasan tertinggi. Yang pertama, sebanyak 58,9% itu orang menggunakan internet itu untuk mengisi waktu luang. Itu termasuk dengan saya. Mungkin teman-teman juga ya, kalau lagi luang, lagi bingung, biasanya buka HP, scroll-scroll TikTok lah, Instagram, Facebook, mungkin nonton YouTube, itu untuk mengisi waktu luang. Lalu di peringkat kedua ada 57,1% nih. Orang menggunakan internet itu untuk berhubungan dengan teman-teman dan keluarga. Mungkin kita bisa biasanya menggunakan WA atau biasanya kita melalui chatting Messenger di Facebook ataupun kita video call, itu merupakan bagian kenapa kita menggunakan sosial media pada alasan kedua sebanyak 57,1. Lalu di alasan ketiga sebanyak 48,8 itu orang menggunakan internet untuk mengetahui apa yang dibicarakan oleh orang lain, apa yang sedang trending topik. Tadi yang seperti di awal bilang kan, alasan menggunakan sosial media untuk kepoin yang sedang trending. Apa sih yang sedang trending? Misalnya di akhir bulan Februari kemarin ada Pilpres. Itu kan biasanya lagi trending tuh. Dan biasanya kita tahu trending itu, kalau saya biasanya cepat tahu tuh di Twitter teman-teman, karena di Twitter sendiri ada kolom, kalau teman-teman cari itu ada namanya trending topics. Nah itu bisa teman-teman kepoin apa yang sedang trending di dunia digital atau di dunia internet, khususnya di area Indonesia. Itu sangat cepat. Lalu di alasan keempat, sebanyak 47,9% itu orang menggunakan internet untuk mencari inspirasi atau mencari ide atau mencari informasi baru atau belajar sesuatu, teman-teman. Termasuk saat ini nih kita sedang belajar bersama kan, kita sama-sama belajar, itu masuk kita berkontribusi juga dalam mengembangkan kenapa sih kita bermain sosial media, kita belajar, kita mencari informasi di dalam sosial media itu sendiri. Lanjut. Nah, di digital marketing itu banyak dan sangat-sangat luas, teman-teman. Mungkin teman-teman tadi kan ada sosial media yang dibahas, ada Instagram, Facebook, dan lain-lain ya. Itu tuh hanya termasuk di sosial media manajemen, teman-teman. Di sini, di sosial media manajemen. Sebenarnya digital marketing itu sangat luas dan sangat banyak sekali. Ini nih aku coba untuk ada sekitar 10 topik yang akan aku bahas pada sesi ini, dan mungkin di topik-topik di sesi-sesi berikutnya akan lebih dalam lagi per topiknya. Nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam. Ini aku akan bahas secara general atau secara singkatnya. Jadi eh, kita kita tambah ilmu lagi. Kalau tadi hanya memahami tentang sosial media manajemen, di sini kita membahas tentang TikTok, kita membahas tentang Facebook, kita membahas tentang konten. Itu hanya di sini teman-teman. Hanya satu dari banyak aspek digital marketing yang teman-teman bisa explore, bisa pelajari. Di sini nanti kita akan mulai dari branding, dari SEO atau SEM, lalu ada email marketing, ada social media management, lalu ada marketing campaign atau kampanye marketing, lalu ada influencer kita pelajari, lalu ada ads atau iklan, lalu ada content marketing, lalu ada e-commerce. E-commerce tuh kayak Shopee, Tokped, marketing itu juga ada, dan ada aktivasi dari marketingnya itu seperti apa. Itu juga ada teman-teman, dan ada juga ASO. ASO itu application optimization atau mengoptimalkan aplikasi-aplikasi yang teman-teman punya. Itu nanti akan kita pelajari di sesi kali ini.
Kita mulai yang pertama ada branding. Mungkin teman-teman udah pernah dengar atau sudah membuat konsep branding dari bisnis atau dari akun Instagram teman-teman seperti apa nih? Ingin followers teman-teman tuh pingin mengenal teman-teman tuh seperti apa gitu. Ada yang mau sharing? Atau ada yang sudah pernah mendengar kata-kata branding? Belum ada Kalau dari teman-teman? saya kalau mendengar aja sih pasti pernah Nah, ya Kak. Cuman ya, kalau untuk buat itu belum sih. belum ya. Oke, oke. Ada lagi teman-teman? Kak, boleh tanya Kak? Boleh, boleh. Silakan. Eh, kalau dengar kata branding sih sering Kak, itu branding membangun semacam identitas produk kita itu Kak. Itu Untuk branding. yes, untuk Tahu saya dikenal sih ya. Ya, itu dikenal banyak orang. Tapi ada ya. pertanyaan sih sebenarnya dari tadi mau saya tanyakan cara Hmm, membangun branding itu gimana itu? Oke, siap. Ada lagi nggak cara membangun branding ya? Kalau menurut saya sih Eh, Pak, untuk menjaga branding Hmm, Gimana nggak? itu kalau dari seginya saya Pak, dari segi usahanya saya itu Pak. Gimana? Eh, Kalau menurut saya itu kita lebih ke kualitas. Melihat gimana Kak? Itu lebih ke kualitas sama harganya. Kita bersaingnya di situ tuh Pak. Kita Oke, pasang harga sama kualitasnya itu. oke, oke, Itu oke. kalau Bagus, bagus. Oke, oke. saya, Pak, Jadi, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ya, kalau gimana? saya lagi kalau Mungkin dari Kak Putu dulu, Kak Putu. Ada pertanyaan lagi, Kak, selain cara membangun branding tadi? gini Kak, misalnya kita kalau punya lebih dari satu produk, Hmm, tapi produk ini temanya lain-lain. Misalnya nih, produk pertama kita jualan baju, hmm, tapi kita punya usaha lain, misalnya kita punya produk uh, produk jualan bakso, misalnya cara gabungnya tuh gimana tuh Kak biar lebih menarik apa dikemasnya gitu, Oke, dijadikan oke, satu perusahaan begitu. oke, Hmm. oke, sip, sip. Ada lagi, teman-teman? Aku tampung dulu pertanyaannya. Ada Kak, Ya, gimana, Kak? kalau saya pengalaman karena saya pernah jadi reseller, itu Hmm, khususnya online shop. hmm, Ya, biasanya saya resellernya biasanya sukanya di Shopee. oke. Ya, nah kalau branding saya eh, kalau dulu belum kayak di Facebook, dulunya kan belum belum eh, apa belum eh, metanya belum belum kayak eksklusif seperti sekarang. Jadi eh, saya sering brandingnya saya sering ke kata-katanya saja. Bagaimana saya konsen melihat pelanggan saya yang sudah yang saya apa minat konsumen di sekitar saya yang sering membeli di saya konsen ke kata-kata mungkin lebih 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 fokusnya ke bahasa yang bisa dipahami, yang bisa menarik seperti itu. Nah, ketika beralih ke uh, profesional Facebook profesional sekarang yang Hmm, mengalami kendala biar apa ketika saya posting hmm, tidak juga menjadi salah satu menjadi apa pelanggaran di akun Facebook saya jadi saya bisa dimonetisasi seperti itu yang sekarang menjadi pertanyaan saya sendiri
bagaimana trik saya untuk menggunakan akun Facebook saya yang sekarang saya alihkan ke mode profesional. Ketika saya memposting, kan saya reseller. Nah, akun profesional ini tidak boleh memposting kalau memang bisa dimonetisasi, harusnya yang asli. Nah, untuk track posting produk yang reseller ini, produk saya yang saya jual kembali ini, otomatis saya harus ambil gambarnya dari platform tersebut itu. Nah, maksud saya biar saya berjalan, tapi profesional saya tidak terganggu, dan juga branding saya tidak terganggu juga. Oke. Terima kasih Kak Karena Asni. sekarang kalau untuk mode profesional untuk Facebook kebanyakan di sini, karena saya melihat di sekitar saya lebih banyak. Kalau Instagram masih ya untuk pribadi-pribadi yang sudah lebih paham tentang media sosial, tapi kalau Facebook itu lebih dominan. Jadi saya mengalami kendala bagaimana saya memposting produk reseller saya ini dari online shop, tapi gambar atau videonya itu bisa asli dan tidak terjadi pelanggaran untuk akun Facebook profesional saya dan bisa dimonetisasi seperti itu. Oke. Mungkin Jadi tipsnya. itu akun maksudnya dalam mengupload produk ya, mau menggunakan media asli, cuman karena reseller makanya tidak ditampilkan oleh Facebook ya, atau di Iya. istilahnya ya. Mungkin saya kendalanya di bagaimana bisa mengambil gambar biar gambarnya bisa sekeren dari platform itu sendiri. Mungkin itu. Oke, aku tampung dulu. Gambar yang saya ambil dari platform itu Yap. lebih unik, lebih bagus. Nah, kalau saya posting sendiri mungkin itu tuh. Itu yang salah satu saya berpikir mungkin itu. Dan mungkin dari kakak mungkin ada yang lain bisa diberi saran jadi trik yang lainnya. Makasih Kak. Siap. Jadi aku jawab dulu dari pertanyaan Kak Putu tadi. Gimana sih kita membangun branding dengan beberapa jualan yang kita miliki ya. Cuman dalam satu perusahaan misalnya gitu. Ada jualan kuliner atau bakso sama jualan fashion atau baju. Itu kalau dari aku, saran dari aku mending dipisah dan tetap dalam satu perusahaan, cuman dipisah Kak. Jadi kakak ada 2 akun sosial media yang memang fokus untuk ke ranah fashion dan ranah kuliner, karena kan itu 2 kategori yang berbeda dan tidak bisa disambungkan ya Kak. Karena kalau kita gabungin nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan Kak. Dikira kita tidak konsisten dalam menjual, atau kita biasanya ibaratnya orang-orang tuh nyebutnya penjual musiman. Jadi tergantung apa yang sedang populer maka akan mengikuti itu. Jadi kalau dari aku alangkah lebih baik kalau akun sosial medianya tuh dipisah antara jualan fashion dengan kuliner. Nanti di dalam branding itu ketika sudah dipisah Kak, itu akan tergantung lagi audiens kakak tuh yang kakak targetkan seperti apa. Misalnya yang jualan fashion ke arah ibu-ibu rumah tangga dengan umur seperti apa, lalu gaya bahasa yang digunakan seperti apa, itu bisa disesuaikan lagi. Ada pertanyaan lagi Kak Putu mungkin? Misalnya nih, sosial media kita misalnya Facebook ini sudah pengikutnya sudah ribuan orang. Apakah kita bikin akun baru untuk membangun branding baru lagi gitu? Nah, kalau semisal sudah ada ribuan orang nih Kak, kakak kalau saran saya itu pisahin aja Kak. Semisal yang akun A ini kan sebenarnya udah dicampur nih, ada jualan bakso, ada jualan baju misalnya gitu. Nah, di akun A ini karena followersnya udah ribuan, kakak coba analisa Kak, yang laku jualannya tuh yang mana. Semisal, oh ternyata di akun A ini banyak yang jualan atau followersku tuh tertarik jualan baju. Nah,
yang jualan baju itu tetap aja di akun kakak. Nanti kakak bikin akun baru, cuman gimana caranya orang tahu tuh kakak bikin semacam postingan atau semacam konten di Facebook yang A itu, yang di akun Instagram A yang udah banyak followersnya. Kalau kakak nih menjual produk lain nih, teman-teman bisa kepoin di tag di akun yang baru itu, Kak. Itu salah satu cara menyiasati gimana sih memperkenalkan produk baru di followers yang sudah ada. Kayak gitu, Kak, salah satu. Ada lagi, Kak, pertanyaan atau bingung atau sudah terjawab? Terus cara membangun branding dari nol itu apakah kita bikin produk dulu apa gimana bikin medsosnya dulu? Oke, biasanya ketika sudah ada produk, sudah ada bisnis nih, Kak. Kakak kan tahu nih, semisal nih, fashion yang jualan baju itu tuh brandingnya seperti apa, pemilihan kata bahasanya seperti apa, apakah ketika kakak posting atau kakak berinteraksi dengan pelanggan kakak itu menggunakan bahasa yang casual atau bahasa yang profesional, kan tergantung kan Kak, tergantung ke followers kakak atau pengikut kakak. Semisal pengikut kakak ibu-ibu kan kurang cocok nih kalau kita menggunakan bahasa yang baku dan profesional, makanya kakak brandingnya, oh aku pingin produk jualan bajuku tuh dikenal orang dengan ciri khas yang ramah dari gaya bahasa adminnya, dikenal orang yang eh, selalu bahagia, selalu tersenyum si adminnya itu dari cerminan kata bahasa. Jadi semisal menggunakan bahasa-bahasa yang sehari atau bahasa santai dengan sangat membantu, dengan sapaan, itu juga bisa salah satu membangun branding dari bisnis kakak sendiri. Selain dari gaya bahasa, itu juga bisa dari visual, Kak. Semisal kakak membangun ada logo-logonya, logo bisnisnya kakak itu bisa kakak terapin juga. Lalu biasanya kalau kakak kepo-kepo kan biasanya misal Tokopedia atau Shopee itu kan identik dengan warna orange dengan warna hijau ya. Nah itu mereka Oh akan iya, iya. mereka akan konsisten Kak menggunakan, kalau Shopee pasti semua kontennya itu pasti akan menggunakan warna orange, dan Tokopedia Jadi akan menggunakan warna hijau. Itu salah satu membangun branding dari segi visual. Dan sebenarnya branding itu tidak hanya di media sosial aja, ya, tapi bisa di manapun, secara experience pun atau secara pengalaman, itu juga merupakan bagian dari membangun branding, di mana kita bisa memberikan eh, pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat, itu juga membangun dari sebuah branding dari bisnis kakak. Masih bingung nggak? Atau ada lagi? ini apa branding itu juga harus riset begitu ya. Misalnya kalau ada satu kejadian tuh mungkin masnya pernah dengar tuh tentang ayam geprek bensu itu kan Ya, tempat ribut mereka itu masalah apa nama perusahaan ayam geprek sampai segitunya itu loh. Gimana cara menyiasati itu biar nama kita tuh nggak diklaim-klaim orang lain gitu loh. nah biasanya ciptakan, kalau aku sih mulai research atau kita kepo-kepo tuh penting ya Kak, karena itu kan mencerminkan dari bisnis kita. Kita menjual apa sih biar orang-orang tuh tahu apa yang kita jual. Biasanya dari pemilihan nama pun juga dari branding. Semisal nama yang mudah diingat atau yang gampang diingat itu juga salah satu tips dari aku yang bisa dipilih. Dan kenapa kayak branding ada perselisihan nama tuh biasanya terjadi ketika sebuah brand itu udah terkenal dan di internalnya sendiri atau di dalamnya itu ada perpecahan, Kak. Jadi mereka saling klaim dengan namanya itu. Cuman kalau biasanya Kakak bisa cek di Haki, HAKI, itu adalah kita bisa ngecek brand-brand apa atau nama-nama apa yang sudah diklaim. Jadi kita tidak boleh menggunakan nama itu. Cuman kalau untuk bisnis-bisnis semisal UMKM itu masih bisa digunakan Kak, selama di hakinya itu tidak ada atau di istilahnya hak cipta dari nama brandingnya itu tidak terdaftar, itu kita masih bisa gunakan sih Kak. Jadi kita harus
daftar ke Hakim gitu ya? Enggak, kalau semisal Gitu. bukan nggak, kalau kita pengen membuat nama dari sebuah brand itu biar tidak diklaim, itu kita bisa ceknya di Haki, cuman kita tidak daftar Kak, karena semisal aku pengen menamai produkku dengan Aqua. Aqua kan sudah ada produk yang dijual ya Kak. Itu kan berarti tidak bisa, karena ketika kita sudah menamai produk yang sama, semisal Aqua aja, itu berarti kita sudah melanggar hak cipta. Jadi kita pasti bakal akan dituntut dengan penamaan itu. Cuman semisal Aqua murni itu masih bisa Kak, karena kan yang terdaftar tuh hanya Aqua aja, bukan Aqua murni gitu. Ya sih, tapi cara daftarnya biar nama perusahaan kita nggak diklaim-klaim itu kemana itu? Ke Haki apa kemana? Kalau biar nggak diklaim sih ke Haki Kak, cuman itu kan butuh biaya yang besar juga. Cuman kalau Kakak memang ada budget, nanti bisa sih kalau klaim ke branding Haki gitu Kak. Iya, iya, Aku lanjut ke pertanyaan Kak Asni tadi ya Kak. Oh iya, silakan. Oke, jadi kalau ke pertanyaan Kak Asni tadi kan kenapa mungkin Facebooknya dibatasi, akun Facebooknya dari yang biasa ke profesional, itu aku juga pernah ngalamin Kak, ketika aku upload produk, itu biasanya si sistem dari Facebook itu atau Meta itu akan melihat apakah penggunaan foto atau konten atau video itu original dari kakak atau kakak copy paste dari eh, apa, eh, platform lain, ibaratnya gitu. Karena aku juga pernah mencomot foto dari platform atau dari wadah lain, itu juga aku dibatasi. Jadi aku nggak bisa, produkku tuh tidak bisa muncul gitu, Kak. Nah, solusiku biasanya itu kan nanti akan muncul di Facebook Marketplace ya. Itu nanti kalau aku nyiasatinya, aku edit lagi Kak foto-foto videonya. Biasanya aku edit ulang, jadi aku nggak posting sama persis, cuman ada beberapa yang aku tambahin atau aku edit atau aku potong. Intinya jangan sampai sama dari si original media yang dipakai, konten atau video yang dipakai tadi Kak. Jadi harus dibedakan eh, dari medianya itu. Cuman kalau memang tidak bisa, biasanya aku akan membuat ulang medianya biar tidak dicap sebagai original. Kita tidak dicap sebagai jiplak karya orang lain. Biasanya aku buat juga. Cuman dengan konsep yang sama agar orang kan, karena kan ini reseller, jadi biar orang tuh tetap percaya bahwa produk yang dijual tuh trusted gitu. Kurang lebih seperti itu, Kak. Izin tanya Kak, Iya, gimana, Kak? ini kan kalau saya bukan jual produk atau pengusaha, tapi lebih pingin buat konten. Oke. Tapi ada beberapa masalah yang mungkin saya hadapi. Yang pertama, kesulitan mencari apa semacam ciri khas untuk konten. Kan konten ini sudah banyak. Ada yang konten masak, konten pemandangan, konten naik bus, dan lain-lain sudah banyak. Nah, itu bagaimana menemukan ciri khas atau identitas identity yang khusus, yang khas dari kita untuk membuat konten supaya jadi beda dengan konten-konten yang lain. Artinya dia baru. Yang berikutnya itu mungkin kesulitan dalam memilih kata untuk ditampilkan dalam konten itu supaya kelihatan bagus. Kan kalau hanya video saja kan itu agak susah juga, harus kan ditambahkan dengan kata-kata yang bagus supaya menarik perhatian. Nah, itu dua hal yang kan tidak semua orang bisa menggunakan kata atau memilih diksi yang pas untuk ditaruh dalam satu konten. Nah, itu kesulitan-kesulitan yang kemungkinan akan dihadapi oleh saya dan juga mungkin ada oleh teman-teman yang lain dalam membuat konten. Itu saja, Kak. Oke. Jadi gimana kita mencari keunikan kita tuh, kita harus kita research, selanjutnya kita kepo-kepo
akun-akun lain tuh apa. Jadi kita semisal kakak bisa set atau bisa mencari 4 konten yang memang pengen kakak, semisal ya, kakak pengen buat akun review baju gitu, atau kuliner aja lah, kuliner. Misal kakak pengen bikin akun tentang kuliner. Nah, kakak mulai cari tuh dari beberapa akun-akun yang kakak pengen, yang jadi inspirasi kakak. Itu kakak cek apa sih kelebihan sama kelemahannya dia tuh seperti apa. Semisal kelebihannya, oh dia menggunakan kata yang casual atau kata-kata yang, atau menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh audiensnya itu. Itu bisa kakak comot sebagai ide, kakak kembangkan lagi. Kelemahannya apa? Oh, dia tuh masakannya selalu masakan luar negeri nih, jarang masakan Indonesia atau bahkan masakan-masakan yang belum dikenal orang-orang, cuman memiliki ciri khas. Misal eh, masakan dari NTT itu apa sih? Nah, dari situ kakak bisa membuat sebuah ide atau konsep konten. Misal, aku ingin membuat masakan Indonesia, khususnya di NTT, agar orang-orang tuh bisa terkenal, bisa mengenal masakan NTT. Dan orang-orang ketika mengunjungi NTT, itu tahu kuliner di sana tuh apa aja. Dan semisal nih, kuliner di NTT dengan harga di bawah 10.000. Itu bisa menjadi konten, Kak. Jadi kakak bisa mengeksplor kayak, oh aku mau bikin konten kulineran yang eh, tidak mahal. Itu bisa menjadi salah satu ide untuk kakak kembangkan, untuk menjadi ciri khas. Jadi ketika teman-teman mulai mencari kuliner NTT, itu akan tertuju atau terpikirkan kakak di akun Instagram kakak tuh ada konten-konten yang menyajikan atau memberikan informasi terkait kuliner NTT dengan harga yang murah. Nah, bukan hanya harga yang murah, nanti kakak bisa ekspor lagi nih. Yang jarang orang ketahui, cuman rasanya oke. Itu bisa menjadi poin plus lagi. Jadi, ketika aku yang pengen liburan ke NTT, pasti akan ngecek ke akun Instagram kakak nih. Karena kakak punya ciri khas atau pembeda atau nilai yang kakak buat, yang kakak berikan melalui konten tadi. Semisal, eh, tadi ada kuliner dengan budget yang murah, harganya harganya oke, atau budget murah tadi, rasanya oke, dan jarang orang tahu, dan makanan daerah. Itu bisa aku bisa dapat, aku bisa kepoin, aku bisa temuin di akun kakak. Jadi kakak, saran aku mulai research dulu minimal 4 yang kakak follow dari akun-akun kuliner, apa sih kelebihan mereka, apa kekurangan mereka, itu bisa kakak explore atau kakak telaah satu persatu, lalu bisa dijadikan sebuah ide dari konten-konten yang akan kakak buat. Nah, selanjutnya gimana sih membuat konten yang menarik itu? Tadi yang pertama, selain ada unik atau ada ciri khas, itu mungkin dari visualnya juga. Lalu ada eh, kata-kata apa yang harus kita buat untuk orang-orang menarik. Itu eh, bisa, kalau cara ngedit videonya itu bisa pakai aplikasi yang aku bilang tadi Kak, CapCut. Itu kakak nanti tinggal masukin video, itu udah ada, akan dibuat secara otomatis oleh aplikasinya itu Kak. Jadi semisal teman-teman belum paham tentang cara mengedit, itu tinggal masukin video-videonya aja. Cuman kalau caranya membuat caption yang menarik itu harus berlatih sih teman-teman. Teman-teman harus banyak cek-cek juga gimana membuat kata-kata yang bisa menjual, istilahnya bisa menjual, bisa menarik pelanggan. Dan nanti akan ada sesi tentang khusus membuat kata-kata yang menarik itu seperti apa. Cuman bukan di ini, mungkin di kelas berikutnya kita akan membahas sama-sama gimana kita membuat kata-kata yang menarik agar bisa pelanggan tuh tertarik dengan apa yang kita jual. Seperti itu, Kak. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau bisa saya lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Ya, sama sih. Gimana Kak? Kak, ini masih menyangkut branding, Kak. Aha. Saya
eh, punya salah satu usaha Hmm, jasa keuangan. Oke. Bagaimana, ini pertanyaan pertama, bagaimana cara branding untuk produk usaha saya yang jasa keuangan ini? Karena ketika saya buat surat izinnya masih di OSS, OS, itu memang tingkat resikonya tinggi, Kak. Tingkat resiko tinggi. Nah, ketika resiko itu saya alami, otomatis usaha saya kan terus berjalan kan, Kak, usaha keuangan, jasa keuangan ini. Tetap berjalan. Bagaimana trik saya sebagai pelaku usaha jasa keuangan ini biar tetap stabil dalam branding saya? Karena otomatis ketika saya mengalami risiko, otomatis sistem emosional saya pasti terganggu, mempengaruhi branding. Jadi itu yang saya alami. Jadi saya pengen sekali kakak bisa kasih saya masukan bagaimana cara saya mengantisipasi, mensiasati hambatan, kendala tentang resiko tinggi menyangkut branding ini. Ketika saya mengalami resiko tinggi menyangkut branding ini, biar konsumen, pelanggan saya tidak tersakiti, akhirnya meninggalkan saya atau bahkan bikin tambah rumit. Seperti itu, Kak. Oke. Kak Asni, mungkin em, akan aku bantu jawab sebisa aku ya Kak, karena dari branding ini nanti kita akan bahas di topik khusus sendiri di satu sesi di minggu depan oleh teman saya yang memang expert atau memang sangat-sangat paham di branding. Nanti mungkin teman-teman yang tadi bertanya ataupun belum jelas yang tentang saya jelaskan nanti bisa bertanya ke teman saya. Nanti ada trainer namanya Dita, itu akan membahas tentang branding teman-teman. Jadi teman-teman bisa tanya sepuasnya di itu. Cuman kalau dari saya Kak, gimana kita menyiasati atau meminimalisir resiko yang ada dari branding ataupun muncul-muncul resiko lain. Biasanya sih tentu jangan emosional ya Kak, karena kan emosional kita bisa impulsif, kita bisa istilahnya bisa memperburuk keadaan dari branding atau dari bisnis yang kita berikan ke pelanggan, biasanya gitu. Cuman cara mitigasinya itu biasanya melalui kalau ada resiko atau ada masalah itu biasanya kalau aku menghandle brand itu aku bikin istilahnya apa ya? Bukan semacam klarifikasi lah, klarifikasi ketika ada dalam tanda kutip masalah yang atau isu-isu yang dialami si customerku Kak, atau followersku. Itu biasanya aku mulai klarifikasi bener nggak sih apa sih isu-isu yang memang harus aku berikan edukasi tambahan. Biasanya aku melalui edukasi ataupun melalui jasa-jasa tambahan atau servis-servis tambahan. Semisal itu dari misalnya dari si customerku merasa terugikan dan itu berdampak pada uang, menghasilkan nominal atau menghasilkan material. Itu biasanya aku memberikan servis pengganti atau servis tambahan agar customerku tuh walaupun kecewa, cuman dia merasa ada tanggung jawab dari sisi si bisnisnya tadi, cara menangani resiko yang muncul ya, semisal itu. Cuman kalau kita bisa memberikan klarifikasi berupa edukasi konten ataupun kita bisa memberikan informasi-informasi terkait masalahnya itu akan sangat-sangat membantu Kak. Jadi kita lihat dulu apakah ini memang merugikan dalam sisi material atau hanya kita bisa menanggulangi melalui klarifikasi atau kita bisa membuat semacam konten-konten klarifikasi terkait isu-isu yang sedang ada terkait dengan bisnis atau brand-brand kita. Kalau dari aku kurang lebih seperti itu Kak. Cuman kalau kakak belum merasa puas nih dengan jawaban, kakak bisa catat, nanti aku catat juga. Nanti aku kasih info ke teman aku yang memang spesialis di branding. Nanti di minggu depan teman-teman akan dapat materi tentang branding. Mungkin pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa teman-teman sharing juga. Kurang lebih seperti itu, Kak. Apakah sudah terjawab, teman-teman? Atau bisa aku lanjut? Ya lanjut Kak, lanjut aja.
Oke, jadi aku lanjut ya. Tadi yang aku bilang, ada Shopee nih. Hal apa yang teman-teman pikirkan dengan brand Shopee? Ketika aku menyebutkan Shopee, ketika teman-teman melihat visual logo Shopee, kira-kira apa nih teman-teman yang tergambar atau yang terpikirkan oleh teman-teman? Warna oranye. Warna oranye. Ada lagi nggak? Logo S. Warna oranye. Logo, Tempat belanja. Logo tas itu logo tas, tempat belanja. Ada lagi yang diingat teman-teman? Huruf S. Ya, huruf S. Ini apa namanya? Slogannya. Slogannya. Ah. Slogannya apa, Kak? Gratis Shopee gitu dia. Shopee COD, Shopee COD gitu dia. Oke, jadi apa sih yang teringat dari brand Shopee ini? Tadi benar teman-teman menyebutkan warna orange. Lalu banyak event promo, ada 11-11, 12-12, lalu ada personifikasi audience. Personifikasi audience itu apa? Jadi semisal kalau teman-teman kepo di Instagram Shopee itu biasanya mereka nyebut followersnya tuh bukan kamu, tapi sobat Shopee. Kalau teman-teman ya, itu merupakan personifikasi audience. Itu kenapa penting juga karena itu menghilangkan pembatas antara sebuah bisnis dengan customer. Jadi akan mempererat gitu. Itu yang dinamakan personifikasi audience. Kita membuat penamaan terhadap customer kita biar lebih dekat istilahnya gitu. Lalu jingle yang memorable. Tadi ada Shopee, terus ada Shopee COD. Itu kan selalu teringat di pikiran teman-teman ya. Ini merupakan salah satu konsep dari branding itu sendiri. Jadi ketika bisnis teman-teman udah memorable atau mudah diingat teman-teman, mudah diingat oleh customer atau calon customer dari teman-teman, itu berarti branding teman-teman sudah dijalankan secara konsisten. Nah, yang kedua tentang SEO dan SEM atau Search Engine Optimization atau Search Engine Marketing. Jadi SEO dan SEM ini apa sih? Kalau gampangannya SEO itu kita meningkatkan visibilitas atau biar website kita itu berada di pencarian pertama di mesin pencarian. Misalnya teman-teman cari jasa liburan atau jasa furniture di NTT. Nah, itu gimana caranya biar website yang teman-teman pelajari, website yang teman-teman punya itu berada di peringkat pertama ketika orang mencarikan kata kunci itu. Lalu ada SEM. SEM ini kita harus bayar teman-teman. Jadi search engine marketing. Kita harus bayar sejumlah beberapa nominal agar website kita tuh bukan melalui organik, cuman kita bayar, kita menghabiskan budget sama kayak ads tadi, kita menghabiskan budget untuk website kita tuh berada di pencarian peringkat atas di mesin pencarian. Jadi bedanya kalau SEO itu secara organik tidak bayar, kita mengoptimalkan strategi-strategi yang kita punya. Jadi kita tidak mengeluarkan budget sama sekali. Cuman kalau SEM itu kita harus mengeluarkan budget. Nah, SEO dan SEM ini bedanya, jenisnya tuh kalau SEO ada on page, off page, dan ada technical. Dan SEM ini ada Google Ads, teman-teman. Jadi, gimana cara memanfaatkannya? Itu yang pertama, teman-teman bisa mengoptimalkan kata kunci untuk website teman-teman. Lalu yang kedua ada bisa menggunakan iklan berbayar tadi atau SEM tadi melalui Google Ads. Lalu yang ketiga ada menggunakan media-media atau tools-tools tambahan analisis seperti Ahrefs, ada Semrush, dan ada lain-lain. Maksudnya dari kata kunci ini seperti gambar yang tertera, itu aku pakai Semrush, teman-teman. Ketika aku mencarikan kata kunci Bali, itu akan muncul kata kunci ide-ide kata kunci. Semisal orang tuh mencari apa sih? Orang tuh kepo tentang Bali United. Terus Bali United versus Persib Bandung. Lalu ada kata Bali itu sendiri. Lalu ada Persija Jakarta versus Bali United.
lalu ada asbak Bali. Jadi ketika teman-teman mencari kata kunci Bali, orang lain tuh mencari kata kunci Bali dan kata kunci istilahnya kata kunci sambungannya gitulah. Ketika kata kunci Bali muncul, ternyata orang-orang tuh mencari kata kunci ini juga gitu. Itu yang dinamakan keywords. Lalu ternyata orang-orang tuh juga di mesin pencarian atau di mesin Google, itu orang-orang tuh mencari kata kunci apa itu G20 Bali. Terus di Bali jam berapa? Terus apa yang harus aku lakukan di Bali? Terus di Bali sekarang jam berapa? Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Jadi dari kata kunci atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan para pengguna internet terkait dengan Bali itu bisa menjadi ide atau bisa menjadi trigger untuk teman-teman kembangkan ke dalam sebuah konten. Semisal, apa yang harus aku lakukan di Bali? Itu kan ada pertanyaan yang muncul tuh. Jadi orang-orang tuh sering menanyakan di Google apa yang mereka lakukan di Bali. Nah, teman-teman bisa membuat konten artikel, mungkin 5 rekomendasi apa yang bisa kamu lakukan di Bali, khususnya di Ubud, dengan wisata yang ramah lingkungan, misal gitu. Itu bisa menjadi salah satu ide konten yang bisa teman-teman kembangkan. Nah, contohnya SEM tuh yang seperti di gambar itu teman-teman. Ketika teman-teman cari kata kunci, semisal nih aku cari kata kunci belajar bahasa Inggris, maka dia akan muncul tulisan sponsor. Nah, sponsor itu dia berarti bayar. Itu perbedaan SEO dan SEM. Nih, teman-teman juga bisa menggunakan Google Trend. Jadi Google Trend itu tadi topik-topik apa yang sedang trending topik di Indonesia. Itu teman-teman bisa cari berdasarkan per jamnya. Jadi itu akan terus update per jamnya. Ini aku kasih contoh cari kata kunci Samsung dengan Apple. Jadi ternyata orang Indonesia tuh lebih banyak membicarakan tentang Samsung daripada Apple, teman-teman. Dilihat dari grafik yang aku tunjukin itu. Ini teman-teman bisa kepoin Google Trends, itu gratis, teman-teman bisa kepoin trending topik apa yang sedang trending. Terus misal teman-teman nyari kata kunci apa yang pengen teman-teman cari, pengen teman-teman bandingkan, itu bisa banget pakai Google Trends, dan ini free. Lanjut, yang ketiga ada yang namanya email marketing. Jadi email marketing itu apa? Jadi email marketing itu seperti contoh yang pertama tadi, membangun hubungan dengan pelanggan melalui email. Nah, email ini ada dua, ada yang newsletter dan ada yang promosi. Bedanya apa? Kalau newsletter itu biasanya kita dapat email-email tentang layanan atau tentang informasi-informasi atau edukasi seputar layanan yang diberikan. Semisal nanti ada contoh di belakang, semisal kita kita berlangganan atau kita followers terhadap brand baju A. Nah, brand baju A ini ada produk baru nih. Nah, biasanya mereka akan memberikan pengumuman itu melalui email. Biasanya salah satunya melalui email ataupun sosial media seperti Instagram, Facebook. Cuman kalau di email itu salah satu contoh dari email newsletter. Jadi berisi tentang informasi-informasi atau hal-hal baru yang customer perlu tahu. Nah, kalau email promosi itu biasanya diskon, terus ada cashback, terus ada potongan, terus ada free ongkir. Mungkin itu termasuk dalam email marketing yang promosi. Jadi, email marketing itu digunakan untuk mengirim konten-konten yang memang relevan dan sangat menarik untuk meningkatkan engagement atau perhatian dari customer kamu, teman-teman. Jadi, ketika email sudah dikirim, biasanya orang akan bacakan, oh ada produk baru nih, atau oh ada promo nih. Jadi semakin orang tuh salah satu cara menarik orang atau meningkatkan perhatian orang tuh melalui email marketing juga. Caranya gimana? Caranya bangun email list dengan menawarkan konten-konten yang menarik. Lalu kirim email yang relevan kepada pelanggan kamu dan gunakan email automation untuk mengoptimalkan kampanye. Misalnya nih, membuat list itu ketika ada customer baru, biasanya kan teman-teman minta data-data untuk misal telepon ataupun
namanya, itu bisa bisa digunakan sebagai email marketing atau data email marketing. Cuman kan kadang orang agak susah ya untuk memberikan data-data itu. Semisal orang nggak mau ngasih email atau orang nggak mau ngasih nomor telepon. Kadang ada yang hanya memberikan emailnya atau hanya memberikan nomor teleponnya. Itu teman-teman bisa reach out kalau atau bisa menjangkau pelanggan tadi melalui media sosial, khususnya Instagram atau Facebook atau TikTok atau Twitter. Kalau memang ada datanya, pilih salah satu teman-teman ada mau pakai email, jadi teman-teman membuat email dari email bisnisnya itu ke email pelanggan teman-teman, misalnya menawarkan produk atau ada promo ongkir atau ada promo potongan di hari raya Lebaran gitu misalnya, itu bisa melalui email. Kalau email tidak ada, teman-teman bisa mengirimkan informasi-informasi tadi melalui WhatsApp atau melalui nomor-nomor yang teman-teman sudah punya, nomor-nomor customer yang sudah punya. Itu yang dimaksud dengan email marketing. Lalu gunakan kirim email yang relevan dan personal itu. Jadi sesuaikan lagi seperti yang brandingnya tadi yang teman-teman sudah set, semisal dengan gaya bahasa yang casual, lalu memberikan foto-foto yang seperti apa yang memang sesuai dengan bisnis teman-teman punya gitu. Jadi ini salah satu email marketing. Nah, ini contoh dari email marketing newsletter. Dia dari Stockbit. Ada yang main saham di sini. Jadi ini email dari saham itu berisi inflasi RI naik ke 2,75% seiring dengan lonjakan harga beras. Jadi di sini tuh kita bisa tahu nih ternyata inflasi RI itu naik sebesar 2,7. Kita bisa dapat informasi atau kita bisa menambah wawasan kita melalui email marketing. Contoh kedua tadi adalah cashback dari Bank Jago. Nah, cashback dari Bank Jago ini biasanya tadi berisi promo atau berisi top up atau berisi diskon-diskon dari brand-brand yang memberikan atau mengirim email marketing ke customer-nya. Nah, kita lanjut ke sosial media manajemen. Di sosial media manajemen ini, kita akan fokus ke Facebook, Instagram, TikTok, yang memang masuk ke dalam ranah sosial media manajemen, di mana kita memanage atau kita memanajemen sosial media yang kita punya, akun-akun sosial media yang kita punya. Itu nanti kita akan gimana membangun dan memelihara komunitas di media sosial. Lalu gimana kita mengelola dan membuat konten-konten yang menarik dan interaktif. Itu kita akan belajar di sesi berikutnya, teman-teman. Di minggu depan atau di akhir bulan kita akan belajar khusus tentang Instagram, tentang Facebook, tentang TikTok, dan lain sebagainya. Terus gimana sih kita mengoptimasi, kita membuat konten-konten strategi yang menarik itu seperti apa, lalu gimana kita biar bisa konsisten itu nanti seperti apa, dan cara memanfaatkan dari media sosial manajemen ini, yaitu teman-teman nanti akan belajar gimana pahami sosial media yang teman-teman gunakan. Misal fiturnya sekarang itu seperti apa, penggunaan pengguna atau followers dari teman-teman itu kebiasaannya gimana. Lalu data-data lain akan kita pelajari di sosial media manajemen. Terus kita juga akan belajar tadi gimana membuat konten yang menarik dan relevan sesuai dengan pengikut atau customer teman-teman. Lalu yang ketiga ada berinteraksi dengan followers, gimana kita membangun komunitas, gimana kita bisa berinteraksi dengan followers kita. Lalu nanti yang terakhir akan ada tambahan tentang gimana kita, jika ada budget, kita melakukan promosi melalui ads atau iklan, baik di Facebook, baik di Instagram, dan media sosial lainnya. Dan ini salah satu contoh media sosial dari Shopee. Dia menggunakan visualnya semuanya orange, lalu menggunakan konten-konten, semisal ada konten-konten promosi, seperti ini konten-konten promosi, terus ada konten-konten promosi juga, terus ada konten-konten entertainment yang bisa menarik pelanggan itu untuk berinteraksi selalu. Itu nanti kita bahas di lain waktu.
Nah, biasanya ini contoh dari eh, brand yang aku pegang, itu aku gimana biar bisa konsisten itu harus ada yang namanya content plan dan content brief. Content plan itu apa? Content brief itu apa? Jadi content plan itu yang berisi konten-konten apa yang akan teman-teman buat, yang akan teman-teman posting, itu teman-teman list. Itu yang dinamakan content plan. Lalu content brief itu breakdown lebih detailnya dari content plan. Semisal aku di sini ingin membuat konten tentang malaria. Nah, malaria ini aku breakdown lagi lebih detailnya, isinya nanti apa sih konten malaria? Oh, aku pengen konten malaria di Sumba Timur gitu. Jadi, aku mulai mencari data-data terkait konten malaria di Sumba Timur. Aku kembangkan, aku cari, aku simpulkan untuk dijadikan konten yang menarik itu seperti apa. Itu yang dinamakan konten brief. Nanti ada template-nya, aku share nanti juga di bagian cara pembuatan konten di Instagram. Cuman untuk saat ini, di sesi ini aku hanya memberikan gambaran dasarnya aja, jadi biar teman-teman paham nanti ke depannya kita akan belajar seperti apa. Ini yang dinamakan, lanjut, ini yang dinamakan ASO atau App Store Optimization. Gampangannya di ASO ini ketika teman-teman buat atau mempunyai aplikasi, kan biasanya eh, akan teman-teman pasang di Google Play Store atau di App Store ya. Itu teman-teman gimana sih biar orang banyak download aplikasiku? Itu salah satunya melalui App Store Optimization. Jadi teman-teman meningkatkan visibilitas aplikasi teman-teman di App Store atau di Google Play Store untuk meningkatkan download tadi. Nah, biasanya kita bisa menggunakan keyword atau kata kunci optimisasi, lalu bisa menggunakan app description atau deskripsi aplikasinya itu sendiri. Dan ini sangat penting karena ketika teman-teman sudah memiliki aplikasi, salah satu marketing channel tadi yang piramida kebalik itu, salah satu membuat keputusan customer untuk beli itu bisa melalui aplikasi yang teman-teman punya. Jadi ini sangat penting untuk dioptimisasi melalui aplikasi yang ada. Nah, biasanya itu melalui kita bisa masang atau kita bisa dapat peringkat tertinggi ketika kita ingin mendownload aplikasi semisal Halo Dokter. Halo Dokter nih, ketika teman-teman cari kata kunci Halo Dokter, dia akan muncul di peringkat pertama. Ini kenapa? Karena dia ternyata pasang iklan teman-teman, ada tulisan ad di sini. Jadi dia pasang iklan untuk mengoptimalkan aplikasinya dia. Nah, salah satu orang percaya atau enggak dari aplikasinya itu biasanya melalui rating. Jadi teman-teman biasanya suka kan kalau aplikasinya ini baca apa eh, terpercaya atau enggak sih, ada mengandung virus atau enggak sih. Nah, biasanya teman-teman bisa baca di ratingnya. Semakin ratingnya bagus, maka aplikasinya kemungkinan akan semakin banyak di-download. Lanjut ke influencer marketing. Ada yang kenal di samping ini Iqbal? Ada yang kenal? Ada yang tahu Iqbal, teman-teman? Yang Mac ya? Apa? Iqbal Ramadan Ya, Iqbal Ramadan, benar. yang CGR kan ya? Ya, dulu boyband, sekarang udah Iya. sering main film nih. Jadi, kita masuk ke influencer marketing nih, teman-teman. Jadi, influencer marketing itu apa sih? Jadi, kita bekerja sama dengan para influencer. Jadi, Iqbal ini salah satu brand ambassador dari Ruang Guru. Kalau teman-teman tahu, Ruang Guru kan platform menyediakan les online ya. Les online itu jadi teman-teman si Ruang Guru ini pakai Iqbal sebagai brand ambassador atau marketing melalui influencer. Jadi ketika teman-teman memiliki bisnis atau brand, itu bisa melakukan optimisasi atau bisa membuat strategi melalui influencer marketing. Nah, influencer marketing itu
bisa melalui endorse. Jadi teman-teman bayar, semisal aku pengen Iqbal mereview produkku. Cuman kan kita harus bayar ke Iqbal sejumlah semisal 1 juta. Nah, itu butuh biaya teman-teman untuk melakukan endorse tadi. Nah, kategori influencer ini dibagi menjadi 6. Ada Pico, ada Nano, ada Mikro, ada Metier, ada Makro, ada Mega. Maksudnya gimana? Kalau Pico tuh berarti teman-teman bisa cek di Instagram. Misal, oh ada influencer Bali dengan followers 4.000, maka dia termasuk Pico influencer teman-teman. Terus ada misal Iqbal nih. Iqbal nih followernya ternyata udah lebih dari 1 juta followers. Maka dia disebut mega influencer. Itu nanti bisa dilihat dari jumlah followers termasuk kategori influencer mana, teman-teman. Aku kasih contoh. Ini aku suka banget sama kontennya Picky Pink. Mungkin teman-teman udah follow atau udah ada yang tahu. Picky Pink ini memberikan konten-konten tentang sign language atau bahasa isyarat, teman-teman. Dan ini kontennya sangat menarik, sangat interaktif. Dan satu lagi di sini ada aku kasih contoh Irfan Bahdim. Dari dari kedua akun ini, kira-kira kalau Picky Pink ini kan jumlahnya 28,9 ribu followers. Itu termasuk kategori apa? Dan Irfan Bahdim ini 1M atau 1 juta followers. Kira-kira masuk kategori apa, teman-teman? Yang 1, 2... Irfan Bahadimnya yang influencer yang besar kayaknya deh. Kalau yang lagi 1 itu yang sedang. Yang mana, Kak, kira-kira? Kalau dari kategori yang Irfan Bahdim yang big influencer kalau salah. Yang mega influencer ya? Karena lebih Ya, dari mega influencer. Ya, benar. Influencer. Yang satu lagi karena yang Picky Pink ini, yang 28 juta ini, 28.000. 28.000. apa ya? Medium. Mikro sih lebih. Kalau mikro kan 500 sampai 1.000 ya kalau salah. Mikro tuh 10.000, Kak. 10.000 sampai 50. Oh, 10.000 ya. Mikro. Mikro ya. Ya, benar. Jadi yang satu, yang Picky Pink ini, dia termasuk mikro influencer. Yang satu Irfan Bahdim itu termasuk dalam mega influencer. Nah, itu perbedaan. Termasuk saya di dalamnya itu. Di mana? Irfan Bahdim ya? Iya. Wah, mantap, mantap. Oke, jadi ini salah satu contoh dari influencer. Jadi influencer itu bukan teman-teman nganggap artis gitu, bukan. Jadi orang kecil pun dengan kategori tadi, beberapa kategori itu sudah disebut dengan influencer, teman-teman. Jadi dia menginfluence atau dia memberikan, mengajak orang untuk mengikuti dia. Itu termasuk influencer. Aku next. Terus ada social media advertising atau iklan di sosial media. Ini menayangkan iklan berbayar di sosial media untuk menjangkau target yang spesifik. Itu biasanya ada di Facebook, di Twitter, terus di Instagram, di LinkedIn, OLX, di e-commerce, di Shopee, itu juga banyak, teman-teman. Ya, ada. Nah, ini salah satu contoh yang aku dapat di Twitter dari video.com. Itu ada di sebelah kanannya ada tulisan ad. Di Twitter tuh biasanya sering banget muncul tentang promosi film ataupun promosi baju gitu. Itu yang dimaksud dengan social media ads. Nah, ini di Instagram aku juga dapat iklan dari Desa Kitsune Bali. Sering banget. Biasanya kalau di Instagram ada tandanya tulisan sponsor. Kalau di TikTok juga ada produk-produk yang mereka tawarkan melalui TikTok Shop. Biasanya gitu. Ada tulisan sponsor juga. Jadi ini berbayar ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan social media advertising tadi. Nah, ini e-commerce marketing, teman-teman. Tadi tentang sosial media, kita fokus ke e-commerce. Contohnya ada Shopee, ada Tokopedia, terus ada Blibli. Itu kita juga bisa istilahnya mengoptimasi jualan kita di e-commerce marketing ini. Itu ada yang namanya ads e-commerce, terus ada yang namanya product listing optimization. Lalu juga ada email marketing pun juga dibutuhkan di e-commerce marketing ini, teman-teman. Jadi gimana kita bisa mengoptimasi dari e-commerce marketing ini? Yang pertama adalah kita mengoptimalkan
listing produk dan kata kunci yang relevan. Semisal, aku cari kata kunci baju lebaran. Nah, di produk teman-teman ini, dia ada yang pakai ads, yang sebelah sini ini ada yang pakai ads, sebelah kiri atas nih, dia mengiklankan produk dia. Cuman yang sebelah kanannya ini dia organik. Dia akan menambahkan kata kunci baju lebaran itu di dalam judulnya dia. Jadi ketika orang mencari baju lebaran, dia akan muncul di produk yang paling atas ini. Di produk teman-teman tuh akan muncul di kata kunci yang calon customer itu akan cari. Misal baju lebaran, dia akan muncul di peringkat paling atas di e-commerce gitu. Jadi yang pertama adalah mengoptimalkan kata kunci, lalu teman-teman juga bisa menggunakan iklan tadi berbayar cuman untuk meningkatkan produk teman-teman tuh berada di peringkat atas. Lalu teman-teman juga bisa mengirimkan email marketing nih kepada pelanggan atau promosi dari produk teman-teman itu kepada pelanggan teman-teman. Misal, oh aku ada promo nih, buy one get one, atau aku ada potongan diskon, itu bisa dikirim melalui email marketing. Nah, lalu ada marketing campaign atau kampanye marketing. Ini aku ambil contoh dari Grab. Marketing mereka yang akan menyambut bulan Ramadan tuh dengan judul Bisalah. Bisalah, satu aplikasi demi Ramadan lancar jaya. Jadi, marketing campaign ini untuk merancang dan menjalankan pemasaran yang terintegrasi untuk mencapai sebuah tujuan bisnis. Terintegrasi itu maksudnya gimana? Jadi terintegrasi itu kita bisa menggunakan bagian-bagian dari digital marketing yang sudah kita bahas tadi. Semisal kita bisa memakai email marketing, kita bisa memakai sosial media, kita bisa memakai ads, kita bisa memakai desain, kita bisa memakai branding. Itu kita campur, kita kumpulkan untuk menjadi sebuah marketing campaign atau kampanye marketing. Itu cara memanfaatkannya gimana? Itu kita harus punya tujuan dari kampanye kita tuh seperti apa, campaign kita tuh seperti apa, tujuannya seperti apa. Lalu pilih platform yang strategi yang tepat untuk audiens teman-teman. Lalu hasil dari menjalankan campaign ini, teman-teman harus analisa juga seperti apa performanya dari campaign-nya itu sendiri. Nah, ini ada contohnya. Ada iklan tadi dari Grab, tuh di sini ada fotonya Indro Warkop, ada Iqbal, ada Kak Seto, lalu ada Sophia Lacuba. Kira-kira dari sini aspek digital marketing apa yang digunakan teman-teman? Dari poster ini. Public figure. Public figure, benar tadi berarti menggunakan influencer ya Kak? Ya. Selain influencer ada apa lagi teman-teman? Yang tadi Kak, marketing campaign itu juga. Yes, Kan benar contohnya. ada marketing campaign. Ada apa lagi nih? Mungkin branding juga Branding. karena Karena apa Kak? kan dia ngeliatin Grab-nya juga, Yes, terus ada visualnya juga, jadi mungkin itu bisa jadi branding juga. yes benar. Apalagi nih kira-kira teman-teman? Selain tadi influencer, terus ada branding, kira-kira apa lagi? Jargonnya Kak. Jargon, oke, bisalah ini ya. Ya Ini, karena gini apa namanya, kalau jargon kayak identik dengan produknya langsung biasanya dia. yes benar, 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 benar banget. Jadi tadi yang disebutin teman-teman benar, ada influencer marketing. Ini dia ada Om Indro, ada Iqbal, ada Kak Seto, ini yang termasuk influencer marketing. Terus ini juga bisa kita kasih ads teman-teman, kita iklankan. Biasanya kan Grab nggak mungkin dong, Grab nggak punya uang untuk mengiklankan. Pasti dia ada budget sendiri, makanya dia termasuk ke ads marketing tadi. Lalu juga pasti poster ini akan diposting di sosial medianya mereka, makanya mereka akan memposting di semua platform sosial media. Itu termasuk dalam sosial media marketing juga. Tadi yang dinamakan jargon-jargon tuh kita nyebutnya copywriting, Kak. Jadi copywriting tuh gimana kita membuat
tulisan atau membuat kalimat atau membuat jargon-jargon itu lebih menarik. Itu yang dinamakan copywriting. Nanti kita akan belajar copywriting juga, teman-teman. Lalu, benar, ada branding dari visual desainnya. Dari segi brandingnya Grab tuh warnanya apa sih? Identik dengan hijau kan? Hijau sama hitam, itu pasti Grab. Nah, itu dari segi branding, dari visual. Lalu ada marketing campaign tadi yang dijelasin di slide sebelumnya. Mereka tuh ingin mempromosikan kalau mereka tuh punya promo, punya aplikasi yang bisa diandalkan selama bulan Ramadan. Melalui satu aplikasi itu, teman-teman bisa menggunakan semua, termasuk mungkin berbelanja di aplikasi Grab, ataupun mencari makanan, ataupun menggunakan transportasi motor atau mobil itu bisa hanya dalam satu aplikasi dengan mudah selama bulan Ramadan. Itu goals dari mereka, teman-teman. Nah, teman-teman tahu, pernah melihat, atau pernah eh, membuat juga nggak nama-nama yang bisa dicetak di Coca-Cola, di kaleng Coca-Cola nih, teman-teman? Ada yang pernah? Ada yang tahu campaign dari Coca-Cola ini? Jadi Coca-Cola ini membuat sebuah marketing di mana produk yang dia jual itu bisa di custom dengan nama-nama customernya. Semisal ada yang namanya Wulan, berarti dia akan membuat di kalengnya itu dengan nama Wulan. Dan ini sangat efektif, teman-teman, karena kenapa? Dia bisa mempertahankan si customer yang sudah ada itu untuk tetap menggunakan atau tetap mengkonsumsi produk dari Coca-Cola. Jadi dia memanfaatkan unsur sentimental dan personalisasi dari brandnya itu sendiri dengan melalui custom nama-nama yang ada di kaleng. Nah, untuk mengakhiri ini, aku ada pertanyaan, teman-teman. Kira-kira hasil apa yang berhasil didapatkan atau diperoleh Coca-Cola dari promosi ini? Dari promosi produk minuman yang bisa teman-teman kasih nama di situ. Apakah A, meningkatkan penjualan, lalu ada meningkatkan loyalitas, ada C, meningkatkan kesadaran customer, atau mendatangkan customer baru, atau hanya sekedar menghabiskan budget marketing. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Meningkatkan loyalitas. Bisa Meningkatkan diulang nggak? Gimana Mas, Mbak, ya? loyalitas. Aku ulangin ya, jadi kan Bisa diulang nggak ya? Coca-Cola kan ada meluncurkan kampanye nih, atau menunjukkan promosi. Jadi di dalam kaleng produk Coca-Cola tuh teman-teman bisa ngasih nama teman-teman di situ tuh, di situ tuh. Nah, dari pemberian nama ini kira-kira Coca-Cola dapat apa? Apakah meningkatkan penjualan, atau meningkatkan loyalitas, atau meningkatkan kesadaran customer, atau mendatangkan customer baru, atau malah menghabiskan uang aja gitu. Kira-kira apa, teman-teman? Meningkatkan Ide, Pak. loyalitas. Yang Meningkatkan mendatangkan Meningkatkan customer baru sih, loyalitas. kayaknya sih. Pas meningkatkan D, Pak. B. yang B ya, Mendatangkan. meningkatkan loyalitas, meningkatkan penjualan, meningkatkan Saya punya penjualan, D, Pak. mendatangkan customer baru. Ada lagi, teman-teman? Ya, benar. Oke, jadi jawabannya benar. Jadi ini jawabannya lebih dari satu, teman-teman. Jadi bisa meningkatkan penjualan karena kan orang pada pengen membeli kepo. Jadi penjualan Coca-Cola ini akan terus meningkat. Terus dia bisa meningkatkan loyalitas karena kenapa? Tadi kita bisa mencetak nama kita sendiri. Jadi kita memberikan atau menghargai customer kita yang sudah lama. Jadi mereka bisa mencetak, mereka bisa mengabadikan nama mereka di botol Coca-Cola. Itu salah satu meningkatkan loyalitas. Dan yang ketiga adalah mendatangkan customer baru. Karena orang kan kepo, jadi mereka akan pengen cepat-cepat beli nih produk ini sebelum promosinya habis. Makanya dia mendatangkan customer baru. Jadi jawaban yang benar ada A, B, dan delta D. Oke, aku kira teman-teman udah paham konsepnya gambaran tentang digital marketing. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa kontak saya di WA ataupun bisa follow IG saya.
Saya tinggal di Bali, teman-teman. Kalau teman-teman pengen meet up, bisa banget aku free untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin dari aku presentasi malam ini sampai di slide ini, nanti materinya akan aku kasih ke tim Beli Wisnu, nanti biar Beli Wisnu yang share ke teman-teman semua. Aku kembaliin ke Beli Wisnu. Terima kasih teman-teman.